Kalau yang imajinatif beda cerita karena kreativitas dari imajinasi. Kita bahas. Ada istilah kreatif, ada istilah imajinasi. Hubungannya apa? Gini. Bayangin ini orang. Ini ya otaknya lah. Orang kan setiap hari nerima informasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, segala macam. Dan semua informasi itu menjadi dot informasi di sini. Nah, informasi ini terpisah-pisah. Ada yang gelas, ada yang tanah, ada yang pohon, ada yang utang. Lalu ada istilah yang disebut dengan connecting the dot. Connecting the dot. Yaitu apa? Saat antara satu dot dengan dot yang lain saling terhubung dan dia membangun makna baru, sesuatu yang baru. Misalnya, ada dot tentang handphone, ada kamera. Dua hal berbeda. Lalu terhubung. Akhirnya orang punya ide gimana membuat handphone yang ada kameranya. Sederhana, itu di teknologi. Atau misalnya ada orang diminta tolong dong kasih motivasi ke teman-temannya. Ini motivasi. Oh, saya enggak pernah memotivasi orang. Saya bisanya masak. Nah, masak di sini. Bisa nggak dihubungkan? Bisa. Misal, dia memotivasi orang lain dengan kata-kata, kita itu kalau mau sukses, ibarat kita mengolah makanan, memasak. Kita kalau mau memasak makanan enak, pertama bahan-bahannya mesti bagus dulu. Kita beli yang berkualitas. Karena kalau bahan-bahannya busuk, ya diolahnya susah. Nggak bisa jadi makanan enak. Pilihlah bahan sayur, buah yang berkualitas, daging yang berkualitas. Tapi sekedar daging, sayur, buah yang berkualitas nggak cukup untuk membuat masakan enak. Perlu digoreng dengan benar, direbus dengan benar, dipanggang dengan benar, supaya jadi enak. Manusia itu bahan bakunya udah bagus, nggak ada manusia jelek, nggak ada. Manusia itu lahir dari perlombaan jutaan sperma. Unggul yang terbaik masuk ke sel telur jadilah kita. Wah, kita bahannya bagus, nggak ada yang jelek. Tapi kenapa kita masih belum unggul, belum sukses? Jangan-jangan kita yang bahan bakunya sudah bagus, tapi kitanya diproses dengan jelek. Contoh, kita membaca bacaan yang jelek, nonton film yang tidak mendidik. Kita kumpul sama orang-orang yang tidak membangun kita, tidak positif, dan sebagainya. Itu mirip dengan kita dipanggang, digoreng, direbus dengan jelek. Gitu. Makanya kita yang bahannya sudah bagus, kalau mau sukses, keren, unggul, kita mesti memilih proses yang baik untuk diri kita. Maka mulailah tonton yang bagus-bagus, baca yang bagus-bagus, yang positif, kumpul sama yang positif-positif. Itu pilihan kita sepenuhnya. Kita yang mutusin. Makanya keputusan kita menentukan masa depan kita. Apakah kita mau menggoreng diri kita dengan baik atau enggak? Merebus diri kita dengan baik atau enggak? Memilih proses yang baik atau tidak? So teman-teman, kalau mau sukses, pilihlah processing yang bagus buat kita. Itu contoh menghubungkan antara memasak dengan motivasi. Jadi keren kan? Ini namanya connecting the dot. Tuh. Kita semakin banyak connecting the dot yang bisa kita hasilkan, maka semakin kreatiflah orang itu. Makanya orang-orang yang kreatif itu bisa menemukan jalan keluar. Orang nggak kepikiran ide, dia kepikiran ide. Orang nggak kepikiran jalan keluar, dia kepikiran jalan keluar. Orang nggak kepikiran solusi, dia kepikiran solusi. Kenapa? Karena dia banyak menghasilkan connecting the dot, macam-macam beragam. Sehingga orang-orang kreatif tidak pernah kehabisan ide.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana yang tadinya tidak berhubungan bisa terhubung? Untuk bisa membuat hubungan antara dua dot ini butuh yang namanya imajinasi. Kalau imajinasinya bagus, makin mudah membuat hubungan-hubungan. Tuh. Jadi, untuk membuat connecting the dot ini terjadi butuh imajinasi. Dan saat imajinasinya sudah bagus, terbangun connecting the dot yang banyak, semakin banyak connecting the dotnya, semakin kreatif orang itu. Lantas sekarang kita bisa melihat betapa banyaknya dot ini membantu orang makin kreatif kan. Berarti kalau semisal kita dotnya cuma sedikit, ya potensi kreativitas kita juga semakin rendah potensinya. Misalnya kita cuma tahu sedikit hal, kita nggak gaul, kita pikirannya cuma di situ-situ aja, pergaulan kita nggak luas, kita nggak banyak baca, dan sebagainya. Kita nggak banyak melihat lingkungan. Kita ngertinya di situ-situ doang, di dalam sangkar kita. Ya susah kita kreatif, karena dotnya aja cuma dikit. Tapi, kalau dot kita sudah banyak, apakah pasti kreatif? Belum, tapi potensinya lebih tinggi. Maka, setelah dot kita banyak, latihlah imajinasi kita. So, bagaimana menambah dot-dot ini? Kita mesti gaul, banyak baca, banyak main, banyak ngumpul sama orang. Kalau perlu ketemu orang yang beda-beda lah. Jangan kita ngumpulnya sama orang yang sama terus sama kita. Ya maunya yang sejenis mulu. Nanti ya susah kreatif karena dot kita itu aja. Makin banyak dan makin beragam informasi yang masuk ke pikiran kita, makin besar potensi untuk kreatif. Lantas setelah potensi itu ada, wawasan, nah ini istilahnya wawasan. Setelah wawasan kita luas, gimana melatih agar mudah berimajinasi? Kita mesti membiasakan diri berkhayal. Yaitu apa? Memunculkan dalam pikiran hal-hal yang belum ada sebelumnya. Jadi menghayal kan begitu ya, memunculkan yang sebelumnya nggak ada. Tuh, disitulah kita berimajinasi. Latihan menghayal yang paling bagus, terarah dan rapi, dan bisa dibiasakan setiap hari adalah sering-sering baca novel. Novel, bukan nonton film. Kenapa? Begitu kita baca novel, kita dipaksa untuk memunculkan gambar, suara, gerakan yang tadinya nggak ada, jadi ada di pikiran kita. Semakin sering kita baca novel, semakin bagus imajinasi kita. Semakin luas wawasan kita, semakin banyak dot kita. Dan semakin kita sering baca novel, semakin mudah kita berimajinasi, semakin terlatih. Dan semakin kita bagus imajinasinya, semakin banyak yang terhubung di sini, maka semakin kreatiflah kita. Itu hubungan antara imajinasi dan kreativitas, ya. Tuh teman-teman. Nah sekarang kalau kita hubungkan dengan bicara di depan umum, nah sekarang masuk nih ke isu bicara di depan umum. Berarti semakin banyak wawasan kita, semakin bagus kita bicara di depan umum, apalagi situasi mendadak impromptu, ya kan? Dan ternyata membaca novel atau sering berkhayal itu membantu kita juga semakin mudah memunculkan ide tentang saya harus ngomong apa ya saat diminta bicara di depan umum secara mendadak. Itu penjelasannya tentang kreativitas dan imajinasi. Silahkan dilatih, selamat mencoba.